Alhamdulillah, selamat datang Ustaz. Baru ada memulai Ustaz. Aduh, ini baru hari keberapa nih, suaranya udah lemah nih. Ini 2.200 orang ini. Sekali lagi ya, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru 2001 nih. 10 orang lagi, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita dapat berkumpul dalam acara harian dalam Ramadan dengan bersama Ustadz kita Sukiyadi Abdillah MBA. Alhamdulillah kena macet dan bisa hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah kita sebagai pengikut hingga akhir zaman. Baik, untuk meningkat waktu, materi kali ini manajemen restu cinta Rabbani. Sepertinya ditulis gitu Ustaz. Baik, untuk awali kajian kali ini, mari kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Sukiyadi Abdillah, tafadhol. Sampai setengah dua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, ikhwan akhwat, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Belum kompak berarti. Jangan-jangan yang akhwat banyak yang baru ya. Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya pakai yel-yel. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Baik, teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan buat Anda semua. Ya, asik, seru. Paling tidak udah hilang lah boringnya dikit ya. Nunggu berapa menit tadi? Emang sesuai dengan temanya nih ya, manajemen robbani untuk menjaga kebersihan hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang begitu besar. Ustadz Yusuf Qaradawi menyebutkan ada 3 komponen besar dalam diri seorang insan. Pertama qalbu, kedua akal, ketiga jazat. Hari ini kita akan berbicara tentang qalbu, kekuatan hati. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna fil jazati mudghah. Idza saluhat saluhal jazatu kulluh wa idza fasadat fasadal jazatu kulluh. Ala hiya qalbu. Sesungguhnya di dalam jazat itu ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia itu adalah jantung. Sengaja saya kasih arti ini. Ini makna yang secara letterlek. Segumpal darah yang dimaksud adalah qalbu. Qalbu artinya yang berbolak-balik. Karena sifat qalbu yang berbolak-balik, maka buah lain positifnya sebenarnya adalah muncul lintasan-lintasan. Nah, lintasan ini ada lintasan yang baik, ada lintasan yang buruk. Lintasan yang baik adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ibadah seperti sholat, puasa, itu adalah bagian dari lintasan yang baik. Sementara lintasan yang buruk, itu banyak sekali macamnya. Yang paling mudah banget yang kita rasakan adalah perasaan malas. Pernah merasakan? Pernah. Oh, masih? Oh, sering. Nah, ini berarti lintasan yang buruk. Hati-hati. Lintasan buruk yang kedua, malas itu biasanya ketika kita lagi dalam keadaan sendiri atau ingin menyendiri atau merasa sendiri. Itu biasanya malas. Yang kedua,
fenomena lain dari lintasan buruk adalah ngedumel. Ngerti nggak ngedumel? Menggerutu, tapi dalam hati. Ini orang resek banget sih. Itu bagian dari menggerutu. Ini kerjaan nggak selesai-selesai. Aduh, gimana sih? Tulis deh update status. Mulai gitu kan. Aduh, gitu. Tapi itu sebenarnya suara hati. Makanya Imam Ghazali yang sering disebut dengan Hujatul Islam menyebutkan hati adalah raja. Bagaimana perilaku kita itu sangat dipengaruhi bagaimana suasana hati kita. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Inni indadoni abdi wa ana ma'ahu idza da'ani. Sesungguhnya aku ini bersama dengan persangkaan hambaku kepadaku. Dan aku akan senantiasa bersama dengannya. Dan aku akan senantiasa mewujudkan keinginan-keinginannya selama ia berkeinginan kepadaku. Nah, kira-kira kita lebih suka diwujudkan keinginan positifnya apa negatifnya? Positif. Positif wujudnya apa? Ada yang lagi punya keinginan? Nah, banyak. Wujudnya apa? Materi. Ya, materi boleh. Tapi wujudnya apa? Ya, teman-teman harus punya urutan-urutan prioritas. Seingat saya di Ramadan tahun lalu pun sudah saya sampaikan, apalagi bulan Ramadan momentum yang terbaik untuk kita selalu menjaga kebersihan hati. Kalau hati yang sudah bersih, kata Allah, wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku akan senantiasa mengiringi dia selama ia bersama denganku. Allah tentu saja hanya akan menemani orang-orang yang hatinya baik atau bersih. Upaya yang bisa kita lakukan, rada singkat ya. Pertama adalah ridha. Sebelum kita bahas tentang hadisnya, siapakah di antara teman-teman yang punya arti tentang ridha? Cukup satu kata saja. Ridha ikhlas. Ridha artinya ikhlas. Kalau saya bilang ikhlas artinya melepas gimana? Berarti kalau diberi oleh Allah sesuatu, bukti bahwa kita ridho, kita lepas gitu. Senang. Nah, ayo, ridho artinya apa? Senang. Senang, boleh. Apalagi? Menerima. Nah, menerima. Itu dulu, ya. Karena ikhlas bisa jadi maknanya juga nanti melepas, nggak selalu menerima. Yang dimaksud dengan ikhlas menerima itu melepas ganjalan dalam hati. Nah, harus ridho kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tapi ridho yang akan membuat hati seseorang itu menjadi bersih adalah ketika dia ridho menerima 3 komponen dalam kehidupan, dan dia akan merasakan manisnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dapat wal iman, manisnya iman, radhiya billahi robba, akan bisa dirasakan bagi mereka yang ridho. Apa? Radhiya billahi robba, ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Ada yang belum ridho? Yakin ridho hanya Allah sebagai Tuhan? Yakin? Yakin? Yang sedang pacaran ridho untuk memutuskan pacarnya sekarang? Enggak, yang belakang tadi bilang yakin kan teman-teman. Yakin. Ridho. Emang Tuhan yang dimaksud apa? Penguasa yang mengendalikan kehidupan kita. Ya. Orang yang akan merasakan manisnya iman adalah orang yang ridho menjadikan Allah sebagai penguasa dalam kehidupannya. Bisa? Allah sebagai pengendali dalam kehidupannya. Bisa? Yang belakang kayaknya jadi sepi nih. Gara-gara suruh putus pacar. Apa salah mengambil contoh yang ekstrim? Oh enggak. Ingat ya, hanya Allah yang maha besar.
Allah yang mengendalikan kehidupan kita. Dan Allah akan membersamai kita selama kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penguasa kita adalah Allah, bukan prasangka kita. Ada yang merasa sekarang ini sedang duduk di tempat ini, merasa sedang ditiban penderitaan kehidupan? Oke, agak susah jawabnya. Ada yang merasa sedang ditimpa kesulitan dalam hidup? Ada. Jadi yang besar itu dalam hidup Anda, Allah apa kesulitan? Pantes sengsara. Ya kan? Karena kita memandang kesulitan besar, teman-teman. Harusnya kita memandang yang besar adalah Allah. Kesulitan itu kecil, gak ada apa-apanya. Kita ini kan cuman dibayang-bayangi atau diburu oleh bayang-bayang yang mengatakan bahwa susah makan loh, gajinya gak cukup loh, gak berkembang karirnya loh, sulit jodoh loh. Nggak mau loh. Bener gak begitu? Nah, orang yang hidupnya seperti ini, teman-teman, hatinya pasti rusak dan akan selalu stres. Makanya Nabi menyebutnya daqatul iman, manisnya iman kalau orang sudah ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan, sebagai yang maha kuasa. Penguasa hidup kita harus Allah, bukan kesulitan kita, bukan masa depan kita, juga bukan masa lalu kita. Makanya kan ada disebut trauma. Orang yang trauma adalah orang yang dikuasai oleh masa lalunya yang buruk. Kalau dia benar beriman kepada Allah, mestinya hanya ridho Allah sebagai penguasanya di masa lalu, sekarang maupun masa akan datang. Wabil islami dina. Nah ini, orang yang ridho menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Udah enak sebenarnya kalau ikut jalan Islam. Selain Islam, no way. Kenapa? Karena jalan Islam sudah instan, teman-teman. Cuman ikut Quran dan Sunnah, selesai urusan. Nggak perlu mengaku sebagai nabi baru. Ngerasa ketemu dengan Jibril, kemudian untuk mensucikan jiwa harus membakar setiap bulu di seluruh badan, kecuali bulu kepala. Bulu alis, bulu mata, bulu ketiak, bulu kemaluan tuh dibakar. Ada orang yang berpikir begitu? Ada? Nggak ada, nggak pernah dengar. Namanya Lia Aminuddin, kerajaan Aden. Oh, itu menyiksa diri apa mempersulit diri? Nah itu sadar sekarang gimana sih? Ada, kenapa? Karena mereka tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Hatinya ruwet, teman-teman. Kebanyakan berpikir yang tidak-tidak. Padahal jalan Islam cuma Quran dan Sunnah. Tinggal copy paste, jalankan dengan baik. Gampang apa mudah? Gampang dan mudah. Gampang dan mudah ya. Kata hadis, menikahlah, jangan berzina. Gampang apa mudah? Gampang. Gampang apa mudah? Gampang dan mudah. Nah, berarti habis ini mau pada nikah. Nanti malam langsung lamaran, lusa langsung menikah. Siap? Siap? Takbir. Ya kamu ceknya segitu. Saya bingung. Belum ada calon gitu maksudnya? Oh belum. udah ada calon. Yang udah ada calon buruan, Mbak. Jangan mau pakai jalan yang lain ya. Pakai jalan Islam. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad adalah rasul yang diutus kepadanya. Ini juga jalan yang membuat hati kita bersih, teman-teman. Tidak terlalu banyak syakwa sangka. Tidak ribet mencari keburukan nabi lain. Ya bandingkan dengan agama lain. Ribet kan mencari kekurangan Nabi Muhammad kan? Yang dibilang Nabi Muhammad gemar kawin lah. Istrinya 9. Umatnya nggak boleh, cuma 4 doang. Nah, ribet dah tuh. Hidup yang seperti itu ribet apa gampang sih? Yang dicari keburukan orang lain. Ribet. Tapi banyak tuh yang cewek-cewek kalau nongkrong ngomongin kekurangan orang. Iya kan? Ada aja ya kurang. Yang ini kurang ini, yang kini kurang ini. Hidung udah mancung masih dibilang kurang juga.
Makanya bersih hati kalau kita sudah ridho. Yang kedua, tilawatil Quran. Nah, ini sudah hari keberapa ya puasanya? 6. Gak ada dikotomi pemerintah Muhammadiyah kan? Gak ada kan? Gak penting. Itu bukti hatinya berpenyakit kalau masih dikotomi, ya kan? Hari ke 6 berpuasa. Tilawahnya sudah dapat berapa juz, teman-teman? Al-A'raf, subhanallah, juz 7. Bener gak Al-A'raf juz 7? Lumayan lah Al-A'raf kalau nggak salah kisaran juz 5 lah ya mas. Bagus. Ada yang sudah sampai juz 15? Subhanallah, luar biasa. Takbir, Allah Akbar. Tilawatil Quran adalah bagian untuk menjaga kebersihan hati, karena Allah yang menyebutnya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah membangkitkan seorang rasul yang ummi di tengah mereka. Kemudian yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami atau ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Ini huruf gede harusnya ya. Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah. Quran surah Jumu'ah ayat 2. Nanti boleh dicek ya kalau salah. Menyucikan jiwa mereka. Apa korelasinya, apa hubungannya? Hanya dengan membaca Al-Quran, ternyata jiwa menjadi suci. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ulangi. Kok membaca Al-Quran bisa menyucikan jiwa, bisa membersihkan hati? Apa hubungannya? Ada yang tahu? Di situ ada asma Allah. Boleh. Apalagi? Al-Quran merupakan ya, catatan kisah hidup. Ya, manual book. Apalagi? Udah itu aja? Dan lain-lain. Ya, tepuk tangan buat yang lain-lainnya juga. Tadi kasih pendapat, sekarang dan lain-lain. Agak susah juga ya mengkorelasikannya. Membaca Al-Quran bisa menjadi pensuci jiwa. Ada asma Allah, ada tafakur, mungkin tadi maksudnya begitu ya. Kita bisa mendapatkan banyak informasi. Ya, Al-Quran memang bisa, kalau saya menyebutnya mungkin apa ya, segitiga apa trapesium majmuk begitu ya. Bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Tony Blair saja misalnya mengatakan, I like the Holy Quran. Saya sangat suka dengan Al-Quran. Kenapa? Sebab di dalamnya ada futurologi. Informasinya mendahului peristiwanya. Dan saya membaca Al-Quran setiap hari. Anda membaca Al-Quran setiap? Anda membaca Al-Quran setiap? Setiap ada yang mati. Itu pun jadi baca Yasinan. Tony Blair baca Quran aja setiap hari. Coba. Jelas non-muslim, tapi dia mendapatkan rahmat Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, teman-teman, bagi orang-orang yang beriman, kalau saya menyebutkan, energi Al-Quran akan tersimpan di dalam hati. Dan dia akan membantu kita dalam kondisi di mana kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Yang baik atau yang buruk. Biasanya suara Al-Quran akan membimbing kita pada kebaikan yang jauh lebih kuat dibanding kepada keburukan. Sudah bisa ditangkap? Sudah bisa ditangkap? Jadi energi Al-Quran itu akan tersimpan di dalam hati. Karena sesungguhnya hati kita adalah rumah Al-Quran. Bukan sekedar lagu-lagu syahwat. Ada yang hafal lagu syahwat? Oh, enggak ada. Bener nih. Ada yang hafal lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta? Tidak hafal. Ada yang nyengir-nyengir. Iya sih, aku hafal gitu ya. Ada yang sudah bertambah hafalan Qur'annya? Alhamdulillah.
Mudah-mudahan Ramadan ini bertambah lagi gitu ya. Jangan bertambah yang lepasnya, bertambah yang terhafalkannya. Membaca Al-Quran bagian dari pembersihan hati. Baik, rada ngebut nih dikit. Udah mau habis materinya. Kemudian yang berapa nih? Yang 3 ya. Meletakkan dunia dalam genggaman. Ini kalau hati kita mau bersih. Berdasarkan hadis ada doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allahumma ja'al dunyana fi aidina wa la taj'al dunyana fi qulubina. Ya Allah, jadikan duniaku dalam genggamanku harusnya, bukan dalam pikiranku. Kalau mau ditambah dengan kalimat subjek kitanya. Jadi kita harus menjadikan dunia dalam genggaman, bukan dalam pikiran. Kenapa? Karena dunia, ya, kata ad-dunya ada yang mengartikan rendah, bawah. Jadi ketika kita mengejar dunia, sesungguhnya kita sedang mengejar ya sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Karena dia sesuatu yang hina, maka na'udzubillah, tidak sedikit orang yang kemudian tidak segan-segan menempuh dengan cara yang hina pula. Oleh karena itu jangan letakkan di dalam hati dunia itu. Letakkan dalam genggaman. Juga jangan dalam pikiran. Nggak perlu kita terlalu dibayang-bayangin dengan sesuatu yang menurut kita sangat menakutkan. Tadi sudah saya contohkan. Yang kita takutkan tuh bayang-bayangnya paling lapar, takut nggak makan. Gitu kan? Lapar, takut nggak kerja. Ke kantor sebuah perusahaan ngelamar. Ditanya ngelamar apa? Ngelamar kerjaan. Begitu dikasih kerjaan, ngedumel. Iya kan? Yang benar Anda datang ke sini ngelamar kerjaan apa ngelamar direktur? Ayo, yang benar apa? Ngelamar kerjaan kan? Tapi karena kerjaan udah diboyong-bayangkan, udah ditaruh di dalam hati, begitu dapat kadang malah tidak sesuai. Kenapa? Sekali lagi, dunia ini disebut rendahan, disebut hina. Ketika kita mengejarnya, seringnya begitu mendapatkan, malah menjadi penyesalan. Itu banyak orang yang seperti itu. Makanya hati yang bersih akan menempatkan dunia dalam genggaman, bukan dalam pikiran. Tapi ingat, yang dimaksud meletakkan dunia dalam genggaman bukan dalam pikiran, bukan berarti kita menjadi orang yang miskin papapuna. Jangan salah lagi. Oh, kalau begitu saya jadi orang miskin saja deh. Biar saya nggak disibukkan dengan dunia. Wah, salah lagi. Ya justru dunia harus ada dalam genggaman supaya dengannya, nah di sini kita bisa mengagungkan kalimat Tuhan. Saya pernah mendapat kiriman cerita tentang Syekh Kepala Ikan. Ada yang pernah dengar kisah ini? Belum ya? Sayang saya terlupa gak nyari tuh daerahnya di mana dalam kisah itu. Hanya saja disebutkan Syekh Kepala Ikan ini tinggal di sebuah pesisir pantai. Profesinya adalah seorang nelayan. Dia terkenal sebagai orang yang sufi. Nah, kebayang kalau namanya sufi ya. Orang yang secara fisik saja sudah kelihatan menjauhi dunia. Ya tawadu, orang nyebutnya begitu, atau zuhud penampilannya. Bahkan Syekh Kepala Ikan ini adalah orang yang sangat dermawan. Pagi ia pergi ke laut untuk menjaring ikan. Sore hari begitu sampai ke daratan, dia akan membagi ikan hasil jaringannya itu kepada penduduk di kampung tempat dia tinggal. Bahkan dia hanya menyisakan 1 ekor ikan, itu pun dia potong kepalanya, dan seluruh bagian badannya yang tersisa diberikan kepada orang. Yang dia bawa pulang hanya kepalanya saja. Dan itu yang dia makan. Masuk akal nggak tuh? Masuk akal. Dan ini bagian dari zuhud dalam kehidupan dunia. Bener nggak tuh? Bener nggak? Jadi menikmati dunia secukupnya gitu. Bener nggak nih? Betul ya? Tapi baik apa buruk dampaknya? Baik, kita lihat. Orang ini terkenal sebagai sufi yang sangat zuhud dan tawadu. Dan dia juga punya murid-murid yang banyak. Ada salah seorang muridnya yang sangat ngefans kepada Syekh Kepala Ikan. Begitu tawadu dan zuhudnya sehingga sang murid ini nyaris mengkultuskannya.
Si murid ini ingin sekali hidup seperti syekh yang tawadu ini, syekh kepala ikan. Setiap hari dia bertanya, Tuan, bagaimana supaya saya bisa menjalani hidup seperti Anda? Anda pergi pagi menjaring ikan, ikan dibagikan ke semua orang. Anda sisakan 1 ekor, dipotong kepalanya, kepalanya Anda bawa pulang, dagingnya Anda berikan kepada orang. Tapi Anda bisa hidup. Apakah Anda merasa bahagia? Kira-kira jawaban sang syekhnya apa? Bahagia nggak? Bahagia. Dalam kisah ini, syekhnya menjawab tidak. Apakah hati Anda bersih? Tidak, hati saya nggak bersih. Coba gimana nih? Muridnya bingung. Lah Tuan, bukankah Anda melakukan itu semua dalam rangka menjadikan dunia dalam genggaman, bukan dalam pikiran? Betul, tapi mungkin caraku yang belum tepat. Hah? Belum tepat Tuan? Anda sudah sedemikian maksimal menjadi orang yang sangat zuhud terhadap dunia? Belum. Terus, bagaimana supaya saya bisa seperti Anda dan saya bahagia, saya tenang dan sesuai dengan semangat bahwa dunia dalam genggaman bukan dalam pikiran? Saya kepala ikan bilang, nah, jika kau ingin lebih baik dariku, datanglah kepada guruku yang rumahnya ada di puncak bukit sana. Pergilah, belajarlah darinya. Ada orang yang lebih zuhud daripada aku, ada yang lebih sufi daripada aku, ada yang lebih bisa mengatur dunia dalam genggaman daripada aku. Oh begitu ya? Iya. Si murid yang sudah kadung ngefans ini sudah membayangkan, pasti gurunya jangan-jangan makan cuma dengan sirip ikan. Kan tadi ya, gurunya yang zuhud aja masih kepala, wah masih ada bagiannya kali nih, gitu kan. Husnudzon namanya murid kan nggak tahu. Tapi gurunya baik dan jujur, makanya dikasih tahu, ada yang lebih zuhud daripada saya, lebih sufi daripada saya. Pergilah ke atas bukit. Begitu dia berjalan ke satu tempat yang sangat jauh dari tempat tinggalnya, dia memasuki sebuah wilayah yang subur. Dengan rona penduduk yang begitu makmur, yang begitu damai. Cerit-cerit suara burung mengiringi langkahnya. Kupu-kupu mengepakkan sayapnya. Matahari bersinar keemasan. Hamparan hijau tanam-tanaman yang membuahkan dan menghasilkan begitu indahnya mewarnai pandangan mata. Jalan-jalan tertata dengan rapih. Penduduknya berlalu lalang dengan santun sapanya yang begitu riang gembira. Anak-anak bermain menampakkan keceriaan sebagaimana anak-anak di usianya. Akhirnya dia bertanya tentang rumah seorang guru yang disebut oleh Syekh kepala ikan. Dia pun dihantar oleh seorang penduduk sampailah ia tiba di gerbang sebuah istana. Ia tetap membayangkan dalam benaknya, pasti gurunya sang Syekh kepala ikan ini adalah orang yang berpakaian kumel, orang yang mukanya kuyup, tempat tinggalnya pasti sangat sempit, bila perlu rada bau dikit biar kelihatan zuhud. Bila perlu itu kan. Tapi dia bingung kok diantarnya ke istana. Sampai di istana ia pun disambut dengan pengawal-pengawal yang ramah. Dibukakan gerbangnya. Di hadapannya terhampar karpet dari bludru yang begitu halus. Ia pun didudukan dalam sebuah ruang tamu di tempat dengan bangku-bangku yang begitu gemerlap dan indahnya. Keluarlah seseorang dengan pakaian yang sangat bagus. Seorang bangsawan dan konon kabarnya ia adalah raja di wilayah itu. Dan begitu ia duduk di hadapan sang raja, ia pun terbengong dan bingung. Siapa nih orang? Raja ini bertanya, maaf Tuan, Anda dari mana? Oh iya, saya dari pesisir pantai Tuan Raja. Saya mendapat amanat dari guru saya, Syekh kepala ikan. Oh begitu? Iya. Baiklah, duduklah sejenak. Kau habis melakukan perjalanan jauh. Pasti kau lapar dan dahaga. Dia mau ngaku iya, gak enak juga. Kan lagi zuhud, tawadu. Ya malu kalau ngomong iya saya lapar gitu kan, gak enak. Lagi zuhud, apalagi habis berguru sama sufi yang zuhud. Maka raja ini memanggil pelayannya, dan ternyata keluar pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang membawakan makanan-makanan di atas bejana-bejana yang gemerlapan. Di atasnya makanan yang enak-enak. Di sana ada ikan, ada ayam, ada buah-buahan diletakkan di atas meja. Dipersilahkanlah orang ini makan. Ketika mau makan dia bingung.
Untuk menutupi rasa malu dan kebingungannya, dia bertanya, maaf Tuan, haruskah saya memakan semuanya? Oh tidak harus, tapi kau boleh memilih mana yang kau suka. Oh begitu ya Tuan, tapi maaf Tuan, saya belum tenang makan karena saya belum bertemu dengan guru Syekh Kepala Ikan. Bolehkah saya menemuinya? Kata raja itu mengatakan, loh, Anda belum tahu dengan siapa Anda berhadapan sekarang ini? Belum Tuan, yang saya tahu saya berhadapan dengan seorang raja. Dan raja yang ada di hadapan Anda ini adalah guru dari Syekh Kepala Ikan. Sufi ini terduduk lemas, gubrak, oh my God. Aku pikir Anda orang yang sangat zuhud, tapi Anda begitu gemerlap Tuan. Apa Anda adalah seorang sufi? Bismillah, mudah-mudahan saya seorang sufi. Tapi kenapa Anda begitu mewah dan kaya raya Tuan? Iya, karena aku menjadikan semua ini sebagai sarana dakwah untuk menegakkan kalimat Allah. Yang ada di sekelilingku ini gak ada di dalam hatiku. Tapi gurumu menjadi tidak bahagia karena dia ketika makan kepala ikan, dia membayangkan kalau ia akan makan ikan dengan cara yang utuh. Sementara dia sudah kadung mempoles penampilannya dengan segala kekurangan. Maka dia merasa sengsara. Yang dimakan kepala, yang dibayangkan badannya. Sementara aku makan semuanya, aku tidak memikirkan apapun. Aku hanya memikirkan ini adalah wasilah dari Allah agar aku bisa menegakkan kalimat Allah. Jadi hati yang bersih penampilannya kuyup apa cerah? Mulai sekarang penampilannya mau kuyup apa mau dibenerin? Bebas. Oh bebas ya. Nah, meletakkan dunia dalam genggaman, bukan dalam pikiran teman-teman. Dan kalau boleh cerita yang lain yang saya salut adalah teman-teman kita Nakerwan, yang kebetulan saya datangi dengan izin Allah adalah yang ada di Hong Kong. Mereka secara profesi mungkin orang mengatakan pembantu rumah tangga. Tapi ketika mereka berdanda dengan pakaian-pakaian Islami, Anda tidak menyangka kalau dia adalah seorang pembantu rumah tangga. Pakainya fashionable, cakep-cakep, cantik-cantik, dan model-model semuanya. Ya ketika ditanya kepada mereka, Mbak kenapa berdandan seperti ini? Ya yang pertama, menutup aurat itu wajib. Yang kedua, meskipun kami pembantu rumah tangga, kami harus menampakkan bahwa Islam itu ceria dan bagus di depan mata manusia. Wah, mereka punya pemikiran yang sangat bagus. Ya begitu branding berdiri bersanding dengan mahasiswi-mahasiswi Indonesia, mahasiswanya pakainya kalah cakepnya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah menjadikan dunia dalam genggaman, bukan dalam pikiran. Mereka menjadikan pakaian yang fashionable sebagai sarana mereka berdakwah kepada orang-orang Hong Kong yang irit-irit dalam persoalan pakaian. Yang cewek hanya beberapa sentimeter dari pinggang ke bawah, begitu kan? Atasnya cuma benang doang yang diselamperin. Ya kata wanita-wanita muslimah ini, kita harus berdakwah kepada mereka Pak Ustadz, bahwa Islam itu sederhana, bukan boros, irit bukan pelit, nggak kayak mereka. Nah ini pemikirannya luar biasa. Masih ada waktu? Yang keempat, tahajud. Tahajud adalah sarana untuk menjaga kebersihan hati. Allah menyebutkan, ini juga kalau ayatnya salah tolong teman-teman cek lagi ya, dalam surah Al-Isra ayat 97 kalau saya menyebutnya demikian. Kalau yang pegang Quran sekarang boleh dilihat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat ataka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kepadanya, kepada Allah sebagai ibadah tambahanmu. Semoga dengan itu Tuhan membangkitkanmu dalam kedudukan yang mulia. Mau selalu mulia di mata Allah apa di mata makhluk? Di mata Allah. Hina di mata makhluk nggak apa-apa? Oh tidak juga. Iya dua-duanya, ya kan? Kita mau mulia di hadapan Allah, pasti mulia di hadapan makhluk. Yang mulia di hadapan makhluk belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyarankan kepada kita, karena ini sifatnya nafilah gitu ya, saya menyebutnya menyarankan biar kita merasa lebih mudah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam bertahajudlah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah. Jika Anda ingin menangis teman-teman, menangislah pada sepertiga malam yang terakhir, bukan update status. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Derita ini tiada berakhir. Kenapa harus begitu? Aduh, baru gerimis sebentar,
kena flu deh. Badan ngilu, pala pening, minum obat. Ya obatnya diminum, jangan nulis status mulu. Ntar kagak minum-minum. Begitu nulis status kan kemudian orang komen, nah rame dah tuh. Udah ribet hidup jadinya, udah tahajud kepada Allah, mengaduklah kepadanya. Ya kan? Dan ingat teman-teman, ketika bertahajud agar hati kita semakin bersih. Dan kalau saya bilang maaf, jangan sampai kita salah settingan doa. Belum tentu apa yang kita pinta begitu kita terima membahagiakan kita. Bener gak tuh? Betul. Ada yang kemarin nangis-nangis, ya Allah, saya diterima di Indosat kayak teman saya. Terus diterima. Begitu diterima, gubraknya begini doang. Ada yang ngerasa begitu? Makanya, lagi kalau berdoa juga yang tinggi, jangan sok sederhana. Ya Allah, nggak di sana nggak apa-apa, di sini boleh. Nah, salah dah tuh. Yang bener, berdoa yang bener, tahajud sebagai bukti hati kita semakin bersih, semakin kinclong. Yang pertama adalah memuji Allah dengan tulus. Begitu. Ya, puji Allah. Rob, terima kasih kau sudah berikan hamba nikmat yang banyak. Kemudian ketika kita berkeinginan, sudah berikhtiar nih. Saya sudah coba langkah ini. Sepertinya bahkan udah dalam genggaman, tapi lepas lagi. Ya, ada kalimat yang cukup bagus untuk membersihkan hati. Apa itu kalimatnya? Tuhan, jadikanlah hamba cukup dengan segala apa yang kau berikan kepadaku. Terserah cukupnya, mau merasa cukup, apa memang secara materi cukup beneran. Jangan berdoa kayak gurun pasir yang ditimpa terik matahari, ditetesin air di siang bolong. Gimana tuh? Kurang mulu. Gak ada cukupnya. Ya Allah, minta ini lagi dong. Ya Allah, tambah dong. Ya Allah, yang itu bisa, masa saya kagak? Lah doa iri. Ya kan? Ada doa yang komplain. Kenapa kau beri aku seperti ini padahal aku sudah taat kepadamu? Dia kan yang maksiat, kenapa dia sukses? Nah tuh, gimana tuh? Tuhan, aku sudah tahajud, aku sudah puasa, aku sudah hajat, Senin Kemis udah, kembang kempis udah juga. Tapi nggak terjadi, kenapa? Nah, nggak usah nanya kenapa ya, kata Allah, urusan gue, lu mau apa? Nah, gimana tuh? Ya kan? Teman-teman, agar hati bersih, ketika kita merasa sudah maksimal berikhtiar, ternyata apa yang kita hajatkan tetap belum terwujudkan, cobalah ganti sedikit dengan redaksi kalimat. Tuhan, jadikan hamba cukup dengan apa yang kau anugerahkan kepadaku. Nah itu terserah Allah tuh. Nanti cukupnya bisa punya properti lebih dari 10, punya mobil lebih dari 10, punya pesawat pribadi bisa terbang kemana-mana, punya suami bisa ngasih uang belanja lebih dari 1 miliar per bulan. Ngomong aminnya sambil mendelik. Amin. Iya, Mbak membayangkan dalam posisi statusnya sekarang sebagai honorer. Gajinya 2 juta kagak nyampe, mentok dikit. Ada loh seorang wanita dikasih uang belanja 1 miliar oleh suaminya nggak cukup. Masya Allah, ya iyalah. Karena wanita ini tadinya ibu rumah tangga, ditarik oleh suaminya jadi komisaris dalam perusahaannya. Dalam perjalanannya, karena wanita lebih lincah lobi dan sebagainya, perusahaan berkembang lewat tangan dia. Wanita ini semampai, cantik, singset, kuning, bersih, lehernya jenjang kayak bidadari. Gitu kan? Jadi kalau bisnis orang cepet percaya sama dia, ya wajar dikasih uang belanja sama suaminya sebulan 1 miliar nggak cukup. Kenapa? Mainannya ke Leiden, ke Swiss, Paris. Coba. Lah kita mainannya kemana? Jangan-jangan becek-becekan samping rumah gitu kan. Paling banter liburan, kamar mandi, nyuci mulu kerjaan. Lah ini mah main jam 2 malam, pengen ke Belanda. Dia tinggal telepon pilotnya yang bule. Hey mister, come on let's go. Ya kata si bule kan, oke madam, come on. Ya pergi ke Belanda kayak pergi dari Dan Mogot ke Grogol. Wing. 1 miliar cukup nggak begitu? Ya enggak lah kalau udah begitu. Wajar sebenarnya sih. Tapi yaitu tadi, ketika orang tidak menyerahkan semuanya kepada Allah, tidak menjadikan dunia dalam genggaman teman-teman, akibatnya dunia yang akan menguasai hatinya. Mau nggak dikuasai dunia dalam hati?
Enggak kan? Yang kelima, yang terakhir karena waktunya juga sudah habis, sedekahlah teman-teman. Sarana untuk membersihkan hati. Saya bilang sedekah nggak harus sedikit. Yang banyak bolehlah. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lagi nggak punya uang teman-teman, uang 1.000 aja kelihatan gede bener. Iya kan? Makanya saya bilang sedekah nggak harus sedikit, yang banyak bolehlah. Artinya ketika pada suatu momentum kita merasa ini besar banget, sedekahkanlah. Maka itu akan mensucikan hati Anda. Dan tahukah Anda, itulah kenapa the law of attraction dari sedekah akan mengembalikan dalam keadaan berlimpah ruah. Karena sedekah yang terbaik adalah pada saat kita sedang merasa tidak ada. Kalau bicara momentum waktu, itu peristiwa ya. Kalau momentum waktu, jelas di bulan Ramadan. Jadi yang terbaik bagaimana? Yang istimroriyah. Kita bersedekah semampu kita. Kalau memang bisa tiap hari. Tapi mampunya 500 perak, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tinggal cari objeknya. Jangan ngasihnya peminta yang seger di pinggir jalan. Ya, nyuci masih mampu, ibu-ibu, tapi dia ngemis. Ya dikasih. Saya bilang nggak tepat sasaran. Anda harus melihat. Pilih-pilih nih, siapa nih yang berhak mendapatkan sedekah. Kalau saya rada milih-milihnya, maaf, kemana-mana saya lihat yang cleaning service. Kalau di bandara, gitu kan? Dia kan kerja, bukan minta-minta kan? Walaupun kadang agak kelihatan juga sih mintanya, gitu kan? Silakan Pak, sudah sini. Rada berharap dikit gitu maksudnya. Aduh, kadang nggak tega lihatnya ya Allah. Kayaknya uang 1.000 nggak buat saya jatuh miskin detik itu, gitu kan? Kasih teman-teman. Ya kayak begitu-begitu. Ya orang-orang yang paling tidak dia berkarya, kalau saya bilang begitu. Supportlah yang berkarya. Tapi kalau minta doang, nada doang, waduh bagi saya itu beban masyarakat itu. Anggaran negara juga jadi bengkak gara-gara dia. Iya kan? Sebenarnya antara koruptor yang gedung Senayan dengan yang di jalan kan beda tipis. Yang di jalan kadang minta juga maksa. Ada kan? Tuh di tikungan Senayan City. Saudara-saudara, ini silet, saya tidak bermaksud untuk menyakiti Anda nih. Saya cuma untuk action aja. Ya action gue takut lihat lu begitu. Orang akhirnya udahlah saya lihat sedekah, kagak. Itu bukan sedekah, Anda dirampok. Harus dibedakan teman-teman. Itu nggak akan membuat hati Anda bersih. Padahal Al-Quran kan menyebutnya khud min ambalihim sodakoton tutohirotan. Ambillah dari harta mereka sedekahnya untuk mensucikan jiwa mereka. Anda yang punya takaran. Jangan sampai Anda yang ngasih, ada yang ngegrundel. Syukur-syukur minta. Saya takut aja makanya kasih. Lah salah. Lah kalau takut atau apa jangan ngasih. Harus semata-mata ikhlas karena Allah. Dimana ketika kita ngasih teman-teman, tiba-tiba kita bisa menarik udara dengan sebanyak-banyaknya, mengembangkan dada dan bernafas lega. Alhamdulillah ya Allah. Saya yakin apa yang saya berikan gak hilang di hadapanmu. 1.000, 2.000 rupiah gak membuat saya jatuh miskin seketika. Gitu. Tapi kalau diancam-ancam baru ngasih, bukan sedekah, itu namanya terpaksa. Nah ingat, jadi sedekah yang mensucikan jiwa adalah apa yang kita belanjakan membuat dada lapang seketika. Bisa? Yakin? Takbir. Baik, waktunya di jam saya sudah kelewat dari, tuh kan bener, dari pukul 13:30. Saya kembalikan kepada Mas MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas materinya. Ada dua penanya ya? Ya, dua penanya. Mungkin dari akhwatnya satu, dari ikhwannya satu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama Mbak. Ya, saya Titi Wijayanti. Mau bertanya di luar tema. Boleh. Kalau seandainya kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, gimana caranya untuk mengikhlaskan dia biar kita jadi tenang hatinya? Itu saja Pak Ustaz, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab satu-satu dulu? Iwan ada? Iwan itu ada ya di depan ya. Wah, di Adanya akhwat satu lagi. Tadi yang pertama Mbak Titi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mbak? Nama Syarifah. Ustadz mau tanya dong. Ini paling susah banget kan penyakit hati ya untuk bisa dihilangkan. Ya. Kenapa kalau kita terkadang sudah memberikan maaf, tetapi kadang-kadang ada gitu sebagian sedikit tergumpal di hati kita, gue nggak sepenuhnya lupa akan perbuatan lo seperti itu. Nah itu kan namanya penyakit hati yang susah buat dihilangkan. Gimana tuh Pak Ustadz caranya buat menghilangkan hati biar menjadi jernih lagi gitu? Yes. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tiwi, yang dimaksud kehilangan di sini yang bersangkutan maaf meninggal dunia atau pergi meninggalkan Mbak? Pergi, diputus gitu ya? Iya benar. Ya intinya pokoknya meninggalkan baik laka lama wala salama maupun dengan kata-kata gitu ya. Ya, ada juga yang kau pergi tanpa pesan. Gitu ya Mbak ya. Oh itu lebih sakit lagi tuh Mbak. Iya. Begini Mbak, harus kita pahami dulu ya. Ketika kita kehilangan seseorang, entah apa bentuknya saat itu peristiwanya, yang jelas bahasa kasar saya, sedang terjadi attack terhadap jiwa kita. Jiwa kita sedang diserang. Wah, ada penyerbuan. Nah, biasanya dalam penyerbuan seperti itu karena kemarin mungkin hati kita nempel dengan dunia, wajar kalau jiwa juga secara psikologi belum siap. Belum siap untuk menerima sebuah serangan, jadi tidak punya imun yang baik. Karena tidak siap, maka pasti kena tuh. Jeger, ini dulu nih. Maka bahasanya di sini jiwa terkena serangan, jiwa menjadi korban. Nah, hati-hati. Ketika jiwa menjadi korban, pasti ada rasa sakit. Terimalah rasa sakit itu dengan ketulusan. Tuhan, meskipun perih hatiku, tapi aku ikhlas menerima kepedihan ini. Bisa? Bisa? Nah, ngomong dah begitu, Mbak. Jadi bukan ngomongin dianya, ngomongin musibahnya, serangannya ini. Rasa sakitnya ini yang harus kita ikhlaskan tuh begitu. Nah makanya tadi yang namanya ikhlas bisa menerima sekaligus melepas. Tapi kalau ridho tuh menerima dan menyimpan, beda. Jangan kemudian begini, Tuhan meskipun aku sakit, aku ridho, tambah lagi dong sakitnya. Wah, menantang tuh. Jangan berdoa yang begitu. Saya siap menghadapi yang berikutnya. Nah bukan begitu. Ya iya, jadi ya Allah meskipun sakit, saya ikhlas menerima rasa sakit ini. Ikhlas dalam arti kembalikan kepada Allah, karena kita nggak bisa lama-lama. Jadi justru menerima rasa sakit ini dalam rangka memberikan penyadaran kepada jiwa bahwa dia hanyalah makhluk. Begitu. Dan segera kita ubah menjadi imunitas jiwa. Oh ya Allah, tidak ada rasa sakit yang diterima oleh seorang insan, kata Nabi, kecuali itu akan menjadi penghapus dosa baginya. Nah ini makanya jangan pacaran di luar nikah yang begini nih. Supaya semua menjadi ibadah dan berpahala. Agak rabun kita menilainya ketika kita pacaran di luar nikah, kemudian ditinggal pergi dan kita sakit. Ya kan? Begitu kita sakit bukan ngomong kepada Allah, dia ngomong kepada alam. Kini masanya aku harus pergi, tapi kemana tujuanku? Kata alam, ya kemana aja terserah kamu. Alam kan luas. Nah jangan serahkan ke alam, Mbak. Ya, serahkan kepada Allah. Plus kemudian tingkatkan lagi cara berpikir kita. Jangan lama-lama menjadi korban. Tadi udah jadi korban udah nerima gitu kan, ikhlas menerima. Nah kemudian tingkatkan lagi. Bagian dari bangkit kita adalah kita yakin ini bagian dari pensuci jiwa, penghapus dosa. Nah tingkatkan lagi, ini hanyalah jembatan lain di mana Allah sedang menghamparkan orang yang lebih serius kepada saya. Lebih baik saya sabar menanti sesaat demi hadirnya orang yang taat, daripada saya mengambil yang cepat dan kilat bagi seseorang yang mengumbar syahwat.
Yang kemarin biarlah, pasti ada plus minusnya. Yang akan datang, pasti Allah akan berikan yang lebih baik. Al-Quran menyebutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, maka awas-awaskan jiwa kita. Berikutnya, kita minta kepada Allah, tambah hamba kekuatan ya Allah, untuk menghadapi semua ini. Udah. Ketika kita masih merasa sakit, berarti kita masih meletakkan sosok bayang-bayang yang bersangkutan di dalam hati dan pikiran, bukan dalam genggaman. Begitu ya, dari hati. Baik, kemudian Mbak Syarifah, agak lupa nih pertanyaannya tadi. Iya, masih ngedumel. Sudah sedikit kesinggung di bagian yang pertama. Mbak, maka katakanlah, ya Allah, meskipun dia menyakiti saya, tapi saya memaafkannya. Maka maafkanlah dia. Bisa? Iya, jangan pasang bayangan dia di kita, Mbak. Kan makanya sering saya contohkan begini. Ada orang dikatain jelek. Kapan? 2 tahun yang lalu. Tapi karena dia masih menyimpan di dalam hati, 2 tahun kemudian ketika dia mengekspresikan bagaimana temannya ngatain jelek, bahkan dia bisa mengekspresikan utuh. Oh, saya ingat dulu dia mengatakan ke saya ini, jelek. Mulutnya mencong, matanya mendelik, jelek. Oh, saya ingat betul loh. Kapan dia ngomong 2 tahun yang lalu? Nah tuh, pertanda dia masih meletakkan di hati. Makanya hatinya nggak bersih. Ingat, hati tadi adalah raja. Dia akan mengaktualisasikan, akan memproyeksikan apa yang tergambar di dalamnya. Dan itu akan memancar berupa cahaya. Ingat, cahayanya cahaya gaib loh ya. Makanya fisik kita pun bisa mewujudkan. Ada yang suka nonton film Barbie? Nah, itu bicara kebersihan hati si Barbie kan? Coba lihat tuh. Kamu itu bukan gagal, kecuali kamu menyetujuinya. Kamu itu bukan tidak bisa, kecuali kamu menyetujuinya. Iya kan? Yakin dengan dirimu, maka tidak ada kesulitan dalam kehidupan. Ayo Barbie, come on. Asik gak tuh? Saya bilang ke anak saya, tuh kalau mau jadi princess kayak gitu, tapi beriman. Dia gak beriman aja bisa sukses menghadapi rintangan kehidupan kan? Masa kalah sama tokoh animasi? Bangkit dong teman-teman, ya enggak? Kita punya iman. Makanya saya kasih pertama ridhonya kepada Allah sebagai penguasa kehidupan. Itu aja dulu. Jangan mau dikuasai oleh bayang-bayang kalimat dia yang menyakitkan, Mbak. Sekali lagi, jangan dia seorang. Manusia seluruh dunia mencoba menyakiti kita. Nggak akan bisa kalau Allah berkata, lah, tidak. Saya sering mengatakan bertemanlah dengan Allah karena ia adalah sebaik-baik sahabat. Bertransaksilah dengan Allah karena ia bayar cash, nggak pernah ngutang. Nggak kayak teman kita. Ya kan? Peniti aja ngutang kagak bayar-bayar. Bikin kesel lagi. Begitu ditagih, oh, lo tibang peniti doang nagih. Lah emang dagangan saya peniti. Gitu kan? Barang saya peniti. Kalau nggak ditagih ya kehilangan harta. Nah ini kan bingung kalau sama manusia kan. Artinya kita punya knowledge tentang hablum minanas, kudu, wajib. Karena ini bagian dari sunatullah. Dari perjalanan hidup saya yang udah 40 tahun lebih ini, sehingga saya kemudian hampir berkesimpulan, ya Allah, bertransaksi denganmu gampang banget, tapi bertransaksi dengan makhlukmu butuh knowledge yang lebih. Ya kan? Karena dalam hidup, ketika berhablum minanas, kalau kita nggak ditipu, ya kita nipu. Kalau nggak kita ditinggalin, kita yang ninggalin. Ya kan? Coba aja sadar-sadarin. Ya kan? Buku kita kalau nggak hilang, dipinjam temen nggak balik, ya kita geletakin. Kenapa? Alasannya bosan digeletakin. Nah tuh, seandainya buku bisa bicara, maka buku itu akan berkata, kau bosan, kau menaruhku begitu saja. Giliran aku dipungut oleh temanmu, kau merasa kehilangan. Tahu rasa nanti kamu. Nah gimana tuh? Ya kan? Itu kenapa ada konsep syukur, gitu kan? Apa yang ada dalam genggaman kita syukuri. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Udah puas ya jawabannya ya. Meskipun kita ini bukan alat memuas. Baik, terima kasih. Marilah kita bacakan hamdalah.
doa penutup majelis. Baik, terima kasih untuk esok hari dengan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.